Halo geng, kembali lagi bersama Young Thinker. Pasti kalian udah gak asing kan sama orang yang satu ini? Ya, beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita saat ini, Pak Nadiem Makarim. Salah satu program yang ia tujukan pada sektor pendidikan, terutama pelajar, adalah program Merdeka Belajar. Lalu, apa sih itu Merdeka Belajar? Apakah sekarang para pelajar di Indonesia udah pada Merdeka Belajar? Apa aja sih permasalahan yang dihadapi pelajar yang berhubungan dengan Merdeka Belajar? Lalu apa solusinya? Dan apa Merdeka Belajar ini berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia? Semua pertanyaan tadi akan Young Thinker bahas dari berbagai sudut pandang. Tapi sebelumnya, kami tim Young Thinker akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Hai, namaku Theodorus Sinatrio Adi Krisma Putra. Aku adalah murid kelas 8E absen 29 SMP Regina Pacis, Surakarta. Hai, namaku Lucia Vena Ajani Kristi, kelas 8E nomor absen 20 SMP Regina Pacis, Surakarta. Hai, namaku Juvita Abisa Kristi. Aku murid kelas 8E absen 18 SMP Regina Pacis, Surakarta. Hai, perkenalkan namaku Marvel Adera Kagitani. Aku adalah murid kelas 8E, absen 21 SMP Regina Pacis, Surakarta. Dan kami persembahkan Merdeka Belajar, kebebasan yang terarah. Nomor 1. Arti Merdeka Belajar. Merdeka Belajar artinya proses belajar di mana siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu dari sumber manapun, menciptakan suasana belajar yang bebas namun terbimbing, sehingga kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa seperti pola pikir, cara memecahkan masalah, dan kreativitas diperhatikan. Nomor 2. Kondisi pelajar dengan Merdeka Belajar. Saat ini, para pelajar di Indonesia belum sepenuhnya merdeka dalam belajar, karena masih ada guru-guru yang belum siap menghadapi program Merdeka Belajar, ditambah dengan kondisi di masa pandemi ini, seperti banyak anak-anak yang masih ada kendala internet, dan kurang fokus untuk belajar karena mereka sekolah dengan online. Dan juga banyak anak-anak yang tinggal di wilayah pelosok, yang kondisinya juga kurang memungkinkan untuk sekolah online. Nomor 3. Ada banyak kesalahan terlalu umum yang dilakukan investor pemula dari kalangan milenial, sehingga investasinya masuk ke zona merah atau justru mengacaukan tata kelola keuangannya. Hal ini terjadi karena banyak dari mereka yang hanya ikut-ikutan dan gegabah mendapatkan untung mengikuti tren investasi yang ditawarkan dan belum memahami ilmu dari investasi. Solusi yang bisa diberikan yaitu terus mendorong dan mendampingi generasi muda agar banyak belajar, berliterasi, mendalami ilmu sebelum terjun ke hal baru. Dalam konteks ini adalah investasi. Misalnya dengan mengarahkan ke reksadana atau imbal hasil dengan tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan saham. Juga dengan mengadakan workshop tentang dunia sekuritas di kalangan pelajar. Data tersebut menunjukkan setiap 5 tahun sekali, Kemdikbud memiliki target peningkatan skor PISA yang sangat diharapkan bisa dicapai oleh para pelajar di Indonesia dengan dukungan metode pembelajaran Merdeka Belajar. Tetapi saat ini masih sering ditemukan siswa-siswi yang sangat pasif dalam kelas dan respon guru secara online terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi siswa dari sisi jawabannya maupun waktunya. Sehingga hal ini dapat menghambat atau menghalangi kelancaran relasi komunikasi guru siswa yang perannya sebenarnya sangat penting untuk pendampingan siswa menghadapi AKM untuk peningkatan skor PISA. Untuk mengembalikan relasi komunikasi guru siswa menjadi lancar sehingga dapat mendukung proses peningkatan skor PISA, perlu ditanamkan prinsip dan kesadaran pada siswa. Prinsip yang harus dimiliki siswa adalah terus mengejar jawaban atau penjelasan dari guru jika kita memiliki pertanyaan. Siswa wajar-wajar saja jika banyak bertanya, karena hak anak sebagai seorang pelajar adalah menyerap ilmu, informasi, dan hal yang benar dari guru sebanyak-banyaknya.
dan membuat relasi komunikasi guru-siswa menjadi dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya untuk mendukung target peningkatan skor PISA. Program Merdeka Belajar berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman. Di tengah keragaman tersebut, program Merdeka Belajar juga memiliki tantangan dan hambatan. Tantangan yang dihadapi adalah hadirnya revolusi industri 4.0, adalah mentalitas anak-anak bangsa sebagai dampak maraknya berita-berita di media sosial yang berhubungan dengan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan program Merdeka Belajar, kita sebagai generasi muda harus lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam belajar sebagai bekal untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam program Merdeka Belajar, juga ditanamkan pendidikan karakter dan kita harus benar-benar dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita menjadi generasi muda yang berbudi luhur dan tidak terpengaruh oleh berita-berita negatif di media sosial yang berkaitan dengan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusdatin terus berupaya meningkatkan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran berbasis komputer untuk upaya mewujudkan merdeka belajar. Namun masih ada masyarakat, siswa, dan guru yang belum mengikuti perkembangan teknologi dan komputer. Ada yang kurang paham dan malas untuk mempelajarinya, sehingga tertinggal dengan zaman teknologi yang maju seperti ini. Tidak hanya itu, masalah yang membuat masyarakat, siswa, dan guru tidak mengikuti perkembangan teknologi dan komputer adalah keterbatasan material yang mereka punya. Solusi yang dapat diwujudkan adalah meningkatkan presentasi guru dan siswa agar melek teknologi. Caranya, dengan membina mereka agar memanfaatkan teknologi karena mereka harus bisa meningkatkan kapasitasnya termasuk berusaha melek teknologi. Karena jalan satu-satunya adalah dengan belajar dan terus mengikuti perkembangan teknologi. Nomor 4. Argumentasi. Milenial banyak belajar dari sumber manapun dan mencoba hal baru. Dalam hal ini tentang investasi yang ditawarkan industri sekuritas. Jika terus diarahkan dan dikembangkan, maka pelajar di Indonesia sudah memiliki kemampuan mengelola keuangan sebagai bekal masa depan. Hal ini berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik karena dapat menghasilkan milenial pembelajaran yang siap menyongsong masa depan, khususnya di bidang investasi. Merdeka belajar sangat berdampak bagi mutu pendidikan di Indonesia. Dari data yang menunjukkan target Merdeka Belajar 15 tahun ke depan, terdapat target-target yang menghasilkan sektor pendidikan yang lebih berkualitas dan kompeten, seperti meningkatkan jumlah guru yang lulus program pendidikan profesi guru, dan meningkatkan angka lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan, sehingga membuat pendidikan Indonesia dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang langsung praktek. Dengan Merdeka Belajar, siswa tidak hanya belajar materi pelajaran saja, tetapi juga pendidikan berkarakter untuk menjadi manusia yang bermartabat dan berbudi luhur sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita negatif yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Siswa dapat lebih bahagia dalam belajar karena dapat menyesuaikan dengan bakat dan minatnya. Program Merdeka Belajar dibuat untuk meningkatkan atau pematangan kualitas belajar dalam mutu pendidikan. Buktinya adalah Merdeka Belajar membebaskan siswa dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam pembelajaran berbasis komputer dan teknologi. Seperti pemanfaatan teknologi sebagai cara untuk menemukan informasi-informasi dalam meningkatkan pengetahuan. Bagi generasi muda, mari kita wujudkan Merdeka Belajar dengan lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam belajar, namun tetap disertai penanaman karakter yang baik sebagai identitas bangsa yang berbudi luhur. Terus meningkatkan sikap kritis dengan mau belajar hal baru, berliterasi, melek teknologi, dan meningkatkan relasi serta komunikasi yang baik dengan guru atau sumber lain untuk memastikan pemahaman konsep yang benar. Jadi mulai sekarang jangan malu bertanya dan semangat belajar agar mutu pendidikan Indonesia meningkat agar kita dapat memberikan dampak positif bagi mutu pendidikan Indonesia.
Jadi, dapat disimpulkan sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam video tadi, jika diatasi dengan solusi yang tepat, sebenarnya adalah proses dari Merdeka Belajar yang berdampak bagi mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia akan menjadi lebih berkualitas dan kompeten. Pendidikan Indonesia pun dapat menghasilkan anak-anak bangsa yang bertalenta dan kompeten dalam bidangnya masing-masing. Pendidikan itu penting loh buat buka masa depan kita, apalagi tantangan zaman makin banyak. Yuk lebih semangat belajar, jangan pernah malas buat belajar. Ingat ya, kita harus lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Semangat! Sekian pembahasan tentang Merdeka Belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan. Terima kasih.